Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, selamat pagi. Semoga kesehatan selalu menyertai kita semua. Dan jangan lupa tetap semangat ya. Kembali lagi di tema yang ketiga, yaitu tentang tokoh dan penemuan. Hari ini kita belajar tematiknya mata pelajaran IPS di subtema 1 kompetensi dasar 3.2. Coba kalian lihat, ada 2 gambar ya. Kira-kira gambar siapa saja? Ada yang tahu? Coba dilihat lagi. Jelas ya, kalau yang pertama sudah ada tulisannya Al-Farabi, yang kedua bagian bawah itu siapa? Nah, kita akan sedikit mengenal ya. Nanti ada penemu-penemu yang mengubah dunia. Bagian bawah ini adalah ada Thomas Alva Edison. Dia yang menemukan lampu pijar pertama kali. Nanti kalian bisa baca lebih lengkapnya tentang profil beliau di buku ataupun bisa dari media yang lain ya. Bahwa ketika menemukan lampu pijar atau bola itu tidak langsung menemukan, tapi butuh banyak percobaan ya. Dan di sini dikatakan katanya ketika 1000 kali percobaan baru berhasil ya. Jadi 999 itu gagal dan yang ke 1000 kali baru berhasil. Oh, luar biasa ya ternyata. Kemudian yang selanjutnya ada Al-Farabi. Siapa Al-Farabi? Nah, kalian lihat ya, beda sekali. Nah, ini di Al-Farabi ini memang betul tokoh Islam. Jadi ternyata notasi awal di tangga nada do re mi fa sol la si do tuh ya, itu awalnya adalah Al-Farabi yang mengenalkannya, yaitu dari abjad Arab, yaitu mi fa sol la sin dal ro ya. Dan nanti kemudian akan dikembangkan lebih lanjutnya oleh orang Italia yang namanya Guido Arezzo, yang nanti dia kenalkan dengan notasi do re mi fa sol la si do ya. Nah, kita lanjutkan. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ada anak laki-laki sedang membaca nih. Kalian lihat di sekitarnya ada apa saja kira-kira? Betul, di belakangnya ada kipas angin, ada lampu, betul. Kemudian ada radio ya. Kemudian ada lampu. Nah, kalian lihat di sini kira-kira kita akan belajar apa? Ya betul, nanti kita akan belajar tentang listrik. Bagaimana kemudian keadaan listrik itu sebelum adanya listrik dan sesudah adanya listrik. Nah, ini akan kita pelajari ya, pengaruh listrik terhadap perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya adalah perubahan tata kehidupan masyarakat yang meliputi perubahan sosial dan sekaligus perubahan budaya. Nah, kita lihat bagaimana keadaan ketika listrik belum ditemukan. Kalian lihat ini apa? Betul, ini ada kipas dari bambu. Kemudian, nah, betul, lampu minyak ya. Betul nih. Dan yang ketiga ada, wah, ada yang masih punya nggak ya di rumah? Coba dicek-cek. Ya, ini ada setrika arang. Jadi ibu sedikit ceritakan ya. Ada setrika arang, lampu minyak, kemudian ada kipas. Jadi kalau zaman dulu ketika panas maka yang dipakai adalah kipas bambu ini. Kemudian untuk penerangannya memakai lampu minyak, dan untuk menyetrika bajunya memakai setrika. Tapi setrikanya itu adalah dari panasnya itu berasal dari arang. Nah, kita lihat sekarang bagaimana ketika listrik sudah ditemukan.
Nah, sudah tidak lagi menggunakan kipas dari bambu, tapi menggunakan kipas yang dari energi listrik, ataupun kalau tidak ada kipas sekarang sudah bisa menggunakan AC. Yang kedua, penerangannya pun tidak lagi memakai lampu minyak, tapi sudah lampu pijar ya. Kemudian yang selanjutnya, untuk menyetrika baju tidak lagi menggunakan setrika arang, tapi sudah menggunakan setrika listrik yang kalau kita pakai tidak perlu lagi ada debu-debu dari arangnya ya. Ternyata luar biasa nih ketika listrik sudah ditemukan. Kita lanjutkan. Nah, ini dia gambar-gambarnya ya. Kalian bisa perhatikan bahwa ketika listrik sudah ada, sudah ditemukan, maka inilah yang bisa kita lakukan sekarang ya. Kita lanjutkan, ini kesimpulannya ya. Jadi pengaruh listrik terhadap perubahan sosial budaya. Yang pertama, sebelum ada listrik, menyetrika baju menggunakan setrika berbahan bakar arang kayu. Setelahnya, menyetrika baju menggunakan setrika listrik. Yang kedua, sebelum ada listrik, komunikasi hanya dilakukan secara tatap muka di satu wilayah saja. Nah, setelah ada listrik, bisa melakukan komunikasi dengan jarak jauh. Luar biasa kan? Dengan HP yang kecil, itu bisa menjangkau bagian yang sangat luas. Yang ketiga, sebelum ada listrik, masyarakat hanya bekerja pada siang hari. Tapi ketika setelah ada listrik, kegiatan lembur kerja dapat dilakukan di malam hari karena ada listrik, betul. Yang keempat, sebelum ada listrik, siswa belajar menggunakan lampu minyak sebagai penerangannya. Namun setelah adanya listrik, siswa belajar dengan lampu listrik sebagai penerangannya. Jadi kalian bisa bayangkan kalau mati lampu ya, kemudian kita tidak punya senter, adanya lampu minyak. Nah, kemudian malam harus belajar. Nah, itu ya yang dirasakan oleh orang-orang dulu kala. Yang kelima, sebelum adanya listrik, kegiatan pertunjukan hanya dilakukan di siang hari. Tetapi setelah adanya listrik, kegiatan pertunjukan dapat dilakukan di malam hari. Dan yang keenam adalah mengisi bak air dengan timba tali ya. Nah, kalau sekarang mengisi bak air itu dengan menggunakan pompa air listrik. Jadi betapa orang zaman dulu kuat ya, ketika mereka ingin mengisi air maka harus menggunakan timba tali. Ini ya beberapa pengaruh listrik terhadap perubahan sosial budaya kita. Nah, setelah mempelajari materi ini, apa renungan untuk kita sebagai seorang muslim? Allah Subhanahu wa ta'ala pernah menceritakan bagaimana benda-benda kuno menjadi begitu menarik perhatian umat manusia di waktu yang berbeda. Kalian masih ingat tentang cerita Ashabul Kahfi? Ya, kisah Ashabul Kahfi itu menceritakan 7 pemuda yang menyepi di goa karena menghindari raja yang kejam dan zalim. Tanpa mereka sadari, Allah menidurkan mereka selama 309 tahun di goa tersebut. Luar biasa, 309 tahun, dan mereka tidak menyadari ya. Jadi mereka hanya menyadarinya setengah hari atau 1 hari ya gitu. Nah, kisah ini ada di Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa penjual roti keheranan melihat uang yang disodorkan Tamliha. Siapa itu Tamliha? Dia adalah salah satu pemuda Ashabul Kahfi yang waktu itu ketika terbangun merasakan kelaparan, dan akhirnya Tamliha ini pergi ke pasar. Nah, kemudian ketika di pasar, uang yang dibawanya itu merupakan uang zaman lampau yang ukurannya lebih besar dan lebih berat.
Kalau dihitung nilai tukar yang di bawah itu dibandingkan dengan uang baru adalah 1 dirham uang lama itu sama dengan 10 2/3 dirham baru. Luar biasa juga ya. Makanya ini menjadi menarik perhatian orang-orang saat itu, sampai kemudian si Ashabul Kahfi ini atau Tamliha ini dilaporkan ke raja saat itu. Nah, di sini kita lihat ya apa renungannya. Zaman itu akan terus berubah di segala bidang. Manusia harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Mereka yang tidak mau mengikuti perubahan zaman akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, ayo kita persiapkan diri dengan baik, bekali diri dengan berbagai keterampilan dan kecakapan agar mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Ya, sampai di sini Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.